Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Salam kicau mania. Oke, dalam kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana cara rawatan burung murai batu di musim penghujan ya guys ya. Karena sekarang adalah bulan Desember dan sekarang sudah memulai memasuki musim hujan yang tiap hari guys ya. Kita akan membahas mengenai bagaimana cara rawatannya, apakah yang perlu dikurangi atau yang perlu ditambahi dalam musim hujan ini supaya burung kita tetap fighter ya guys ya, tetap dalam kondisi prima. Oke, ikuti terus kelanjutan video saya, dan sebelumnya jangan lupa subscribe channel saya Bajo Single Fighter supaya saya lebih bersemangat untuk membuat video ya guys ya. Kita ikuti kelanjutannya guys. Oke guys, kita akan bahas mengenai rawatan burung murai batu di musim penghujan. Karena musim hujan ini adalah suhu dari cuaca sangat ekstrim perubahannya. Jadi otomatis birahi dari burung rawatan kita atau normalnya lah ya, semua burung itu pasti meningkat, birahinya naik di musim penghujan. Dan musim ini sangat bagus buat para peternak, khususnya burung murai ataupun burung-burung lainnya. Ini waktu-waktunya panen ya sebetulnya guys ya, panen telur, panen pijikan gitu. Karena suhu tubuh ini sangat ekstrim guys ya, perubahannya, maka ada beberapa tips yang harus kita lakukan guys, karena berbeda antara waktu kita rawatan di musim kemarau dan rawatan di musim penghujan. Oke, bagaimana cara settingan hariannya ataupun mandinya gitu. Oke, kita akan bahas satu persatu. Pertama kita akan bahas mengenai masalah frekuensi mandi. Untuk frekuensi mandi kalau bisa dikurangi ya guys ya. Biasa kalau misalkan seminggu itu 3 kali, bisa dilakukan 2 kali guys. 2 kali itu dengan porsi tidak terlalu sering ya, dan kita melihat dari cuaca. Kalau misalkan cuacanya settingan harian, misalkan kita mandinya hari Senin atau hari Selasa, kalau pas hujan itu kalau bisa jangan dimandikan guys ya, karena takutnya berakibat fatal buat burungnya itu. Dan kita bisa diganti dengan kita ablak aja di luar ataupun di dalam rumah ya, supaya suhu tubuh gak terlalu turun drastis, gak terlalu kedinginan untuk burung tersebut ya. Dan satu lagi, hindari mandi malam, karena untuk cuaca yang ekstrim ini sangat tidak baik untuk burung murai batu dimandikan waktu malam, baik itu yang over birahi ataupun yang over emosi ya. Kemudian untuk pengembunan ini karena di musim penghujan itu lebih sering ada kabutnya kalau pagi-pagi itu ya. Itu kalau bisa dihindari. Kalau misalkan mau dikasih embun itu paling seminggu sekali aja guys ya, karena untuk masalah embun itu ada kabut pagi itu saya rasa tidak cukup bagus juga buat burung, karena kan itu ada uap airnya guys ya, takutnya nanti menjadi masalah buat pernapasan burung tersebut. Kemudian untuk extra foodingnya itu kalau saya sendiri berdasarkan pengalaman, extra fooding masih seperti jangkriknya itu masih dalam settingan harian. Misalkan jangkrik 5 ataupun jangkrik 7 itu kita masih tetap dikasih segitu, cuman dari segi pakan jangkriknya itu yang kita rubah. Bisa kita kasih jangkriknya itu
jahe ataupun kunyit ya guys ya, atau bisa kita kasih vitamin di jangkriknya, contohnya seperti apa itu vitamin ikan, minyak ikan ya, minyak ikan. Jadi minyak ikan itu kita bisa suntikan ke jangkrik tersebut. Untuk minyak ikan kan banyak bisa dibeli di toko-toko pakan burung ya guys ya. Itu banyak pilihan, ada yang harganya murah, ada yang emang harganya cukup mahal, tergantung dari kemampuan kawan-kawan ya guys ya. Kita suntikan pakai suntikan yang kecil aja, yang ukuran 1 cc biasanya. Kalau untuk satu minyak ikan itu biasanya bisa dipakai berkali-kali ya, 2 atau 3 kali gitu. Yang penting kita kasihnya di jangkrik yang pertama dan kedua aja, jangan terlalu banyak disuntikin minyak ikannya, karena kalau terlalu banyak juga nggak cukup baik. Untuk vitamin minyak ikannya ini bisa dikasih 2 kali dalam 1 minggu ya guys, misalkan hari Senin sama hari Kamis, atau hari Selasa sama hari Jumat. Itu buat settingan harian jangkriknya. Settingan harian masih tetap, cuman kita tambahkan dari minyak ikannya itu. Kemudian untuk vitamin, kita sangat perlu buat vitaminnya itu. Kalau saya sendiri pakai yang banyak dibeli di pasaran ya, kayak Vitacik gitu ya. Vitacik itu saya masih pakai di musim penghujan terutama, sangat penting. Jadi Vitacik itu kita kasih sedikit di minuman burung kita selama 3 hari biasanya. Kalau saya dalam seminggu itu 3 hari. Kalau saya rutin misalkan Senin Selasa Rabu kita kasih, Senin Selasa Rabu. Yang penting sorenya itu ganti dengan air putih biasa. Jadi kita pagi-pagi kita airnya kita kasih Vitacik, nanti sorenya kita ganti dengan air putih biasa. Hari kedua, hari ketiga juga sama seperti itu ya, dilakukan selama 3 hari kalau saya pribadi. Untuk mengenai kroto, kalau misalkan teman-teman biasa menggunakan kroto seminggu sekali ataupun seminggu 2 kali, itu masih tetap dikasih aja guys ya. Jadi kita yang penting kondisi dan stamina dari burung tersebut tetap terjaga. Dan untuk selanjutnya, kalau misalkan penjemuran kita nggak ada matahari, biasanya kita sempetin aja. Kalau misalkan pagi itu nggak ada matahari, kita bisa lakukan di waktu siang hari yang dengan frekuensi penjemuran sebentar saja. Yang penting vitamin dari sinar matahari masuk ke burung tersebut ya, burung murai batu kita. Dan juga kita juga bisa, kalau misalkan biasa pakai umbaran, kalau misalkan lagi hujan nih, kita jangan terlalu sering diumbar ya. Bisa juga kalau misalkan diumbar itu yang penting di luar tidak hujan, ataupun umbarannya disimpan di dalam rumah itu. Jadi cuaca atau suhu dari rumah kan berbeda dengan suhu yang berada di luar ya guys ya. Jadi suhu tubuh dari burung tersebut tetap terjaga. Kemudian kalau misalkan udah diumbarannya itu juga jangan terlalu lama-lama, paling 50-100 balikan aja guys. Kemudian kita angin-anginkan sebentar, langsung kita full krodong. Dan jangan lupa, ini yang satu yang penting juga yang banyak dipakai beberapa kicau mania ya, yaitu telur puyuh guys. Telur puyuh itu ditambahkan ke jangkrik. Biasa beberapa orang cara memakainya itu si telur puyuh itu dipecah, diaduk, dan kemudian disuntikan ke jangkrik seperti yang kita ngasih ke kayak vitamin apa tuh, minyak ikan ya, vitamin minyak ikan ya gitu. Jadi caranya seperti itu bisa dilakukan seminggu 2 kali selang-seling sama minyak ikan itu ya guys ya. Jadi kalau misalkan hari Senin minyak ikan, hari Selasanya pakai telur puyuh tersebut. Bisa juga kalau saya pribadi memakainya itu telur puyuhnya itu
dikasihkan ke jangkrik, tapi dengan jadwal tertentu ya guys ya. Misalkan ya hari Selasa gitu, hari Seninnya minyak ikan, hari Selasanya kita kasih telur ya. Kalau misalkan telurnya matang, kita kalau saya sendiri gak mau ribet, jadi yang beli yang matang dikasihkan ke jangkrik malamnya, tak paginya kan pasti udah habis sama dimakan sama jangkrik tersebut. Dan juga bisa juga kalau misalkan teman-teman biasa pakai ulat Hongkong, bisa ditambahkan tapi dalam porsi yang tidak banyak ya, paling 2 ekor ataupun 3 ekor saja, jadi jangan terlalu banyak. Kemudian untuk yang paling penting adalah karena di dalam cuaca yang hujan ini, suhu dari kelembaban itu pasti membawa perubahan di kandangnya ya guys. Jangan lupa setiap hari itu dibersihkan supaya kotorannya tidak menumpuk ya guys. Karena kalau kotorannya menumpuk itu juga berbahaya juga buat burung kita. Dan jangan lupa setiap seminggu sekali itu kandangnya itu kita bersihkan untuk menjaga supaya burung kita tidak terserang penyakit ya. Karena di musim yang lembab ini, musim hujan ini, bakteri-bakteri sangat mudah untuk berkembang biak. Jadi kalau misalkan tidak dibersihkan, takutnya nanti malah ke saluran pencernaan ataupun saluran pernafasan dari burung murai tersebut ya guys ya. Mungkin cukup segitu ya tips-tips dan cara menangani murai batu di musim penghujan ya guys ya. Kalau barangkali ada teman-teman yang biasa memakai settingan yang teman-teman lakukan, bisa diteruskan, ataupun mau pakai settingan yang saya bisa dipakai. Dan jangan lupa tiap harinya kalau misalkan musim hujan tuh, kalau saya sendiri mainnya full kerodong ya guys ya. Jadi kalau misalkan pagi udah dikasih jangkrik, udah kalau ada panas dijemur, kita full kerodong aja. Dan kerodongnya itu yang penting agak hangat ya guys ya, yang tebal itu. Dan mungkin itu saja guys. Nanti kalau misalkan ada pertanyaan ataupun ada masukan, jangan lupa di kolom komentar saja guys ya. Dan jangan lupa subscribe channel saya Kecil Sinyal Factor ya guys, supaya saya lebih bersemangat untuk membuat ataupun membagikan cara-cara dan tips mengenai permasalahan dari burung-burung murai batu tersebut. Oke, saya akhiri guys ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.